Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, teman-teman. Saya Mas Jo dan saya saat ini sedang bersama Mas Eka. Ya, kembali lagi di channel Mas Jo ya. Ya teman-teman, jadi saat ini saya dan Mas Eka sedang berada di proyek pembangunan Pesona Kahuripan 3 tahap 4, teman-teman. Jadi di kesempatan yang baik ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana progres dan perkembangan pembangunan Pesona Kahuripan 3 tahap 4 ini, teman-teman. Kebetulan saya saat ini sedang bersama Mas Eka. Kebetulan Mas Eka ini adalah tim pemberkasan kita ya di Pesona Kahuripan. Jadi kita langsung nanti tanyakan dengan beliau bagaimana perkembangan berkasnya, sampai di mana berkasnya, ataupun kan saat ini teman-teman bisa lihat ya belakang saya. Ini bangunannya ada sebagian yang sudah berdiri, ada juga sebagian yang masih tanah ya, masih berbentuk-bentuk fondasi seperti itu ya teman-teman. Terus ada juga yang dindingnya sudah mulai berdiri. Nah, nanti Mas Eka akan menjelaskan untuk pemilihan bloknya sampai di mana itu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita langsung ke Mas Eka, saya akan menginformasikan kepada teman-teman bahwasanya untuk di Pesona Kahuripan 3 tahap 4 ini sudah bisa di booking, sudah bisa pilih blok teman-teman. Jadi untuk pilih blok itu ketika nanti teman-teman sudah booking, sudah lengkapi berkas, dan berkasnya teman-teman itu sudah dinyatakan lengkap, baru teman-teman pilih blok. Itu ya teman-teman. Oke, kita langsung tanya Bang Eka ya. Oke. Bang Eka. Ya, gimana Mas Jo? Apa kabar? Kabar baik Mas Eka. Gimana Mas Eka, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Mas Eka, untuk di Pesona Kahuripan 3 tahap 4 ini, untuk seluruh total unitnya ini ada berapa sih Mas Eka? Kalau untuk seluruh total unit di Pesona 3 tahap 4 ini ada 284. 284. Nggak nyampe 300 Mas ya? Ya, kurang lebih lah segitu ya. Jadi unitnya cuma sedikit Mas ya? Iya, sedikit. Terus bagaimana sih Mas itu untuk pembagian bloknya, untuk pemilihan bloknya ini? Udah ada yang milih belum Mas ini sejauh ini? Oh, sejauh ini jadi untuk pemilihan blok sendiri berdasarkan data booking itu ada 90 orang yang sudah ada yang booking di Pesona Kahuripan 3 tahap 4. Dan yang sudah pilih blok itu udah ada sekitar 57 berkas. 57 berkas. Jadi belum ada separuh lah Mas ya? Iya, belum ada separuh. Tapi ada kesempatan. Tapi ini bukan berarti yang booking hanya 50 sekian ya Mas ya? Itu ada booking berapa tadi? Udah sekitar 90 orang yang booking di PK 3 tahap 4. Hampir 50% ya Mas Eka ya? Iya, betul. Oke, jadi untuk sisanya Mas, kan yang udah pilih blok itu 50 sekian. Ya. Untuk sisanya itu bagaimana Mas Eka? Itu sekitar 230-an lah. 230-an ya? Ya, sisa unit. Sisa unit. Itu udah semuanya ya, udah termasuk komersil ya. Kalau untuk subsidi sendiri itu 267 unit. 267 unit. Ya. Oke. Jadi mungkin bisa Mas Eka informasin ke teman-teman kita yang mungkin kemarin sudah minat, sudah booking, ataupun saat ini berkasnya belum dikembalikan lagi dengan kita, belum dilengkapin. Ini bagaimana Mas Eka? Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang mau pilih blok, itu memang kita targetkan kan di bulan Oktober ini harus lengkap ya. Insya Allah di bulan Oktober kita udah mulai proses. Cuman bagi teman-teman yang belum melengkapin berkasnya, secepatnya dilengkapin. Jadi prosesnya itu begini. Kalau untuk Pesona Kahuripan 3 tahap 4 itu dari booking itu, setelah untuk pemilihan bloknya itu kita harus melengkapi berkas dulu. Setelah berkas lengkap, kita wajib membayar DP 50%. Setelah DP 50% baru kita pilih blok. Kenapa harus DP 50% dulu harus masuk? Itu gunanya untuk memperingan pada saat akad kredit. Jadi kita udah nggak banyak lagi. Udah nyicil Mas Eka? Iya, nyicil di awal gitu. Misalnya Mas Eka, ini ada pertanyaan teman-teman juga nih. Pertanyaannya, Mas Jo, kalau misalnya saya datang ke kantor pemasaran, ketemu marketingnya, berkas saya udah lengkap, saya bisa nggak langsung pilih blok? Itu gimana? Jadi kalau misalkan nih dari rumah kita udah bawa berkas nih ya, bawa berkas terus kita sampai di kantor pemasaran kita booking fee. Nah itu belum Mas, belum bisa karena nanti setelah booking itu dapat formulir dari kita. Itu namanya aplikasi BTN ya. Itu harus yang harus diisi di rumah.
Oke. Gitu. Jadi memang kalau persyaratan data diri dan data pekerjaan itu belum lengkap kalau belum mengisi formulir dari Bank BTN nih Mas Eka ya? Iya, jadi belum dinyatakan lengkap itu. Karena jadi setelah booking itu kita harus pulang dulu ngisi data diri, yang harus ke kelurahan, terus ke kantor juga. Nah itu kalau udah semuanya udah dilengkapin, itu udah dinyatakan lengkap. Nyatakan lengkap ya? Iya. Jadi untuk tahapannya dari awal nih Mas, gimana Mas Eka? Tolong di... Tahapan untuk apanya ini? Tahapan untuk pengajuannya, supaya teman-teman ini yang jauh-jauh dari Jakarta sana biar supaya nggak bolak-balik. Oh gitu okay. Mas Eka. Jadi yang pertama kalau misalkan nih teman-teman yang dari Jakarta udah minat itu, kalau bisa itu kalau sudah serak terus data BI checkingnya udah bagus, sudah sesuai dengan kriteria bank, itu lebih baik melakukan tanda jadi atau booking fee. Booking fee. Karena apa? Karena kalau kita misalkan udah minat terus kita mau ngumpulin berkas nih Mas ya, mau ngumpulin berkas, ya. Terus kita datang lagi sini, kita booking. Nah itu belum bisa juga pilih blok. Jadi belum bisa pilih blok. Saran saya booking dulu, nanti kan dapat formulir. Setelah dapat formulir, kita bawa ke rumah, kita isi, terus kita lengkapin yang semua tadi berserta data diri dan data pekerjaan. Iya, data diri dan data pekerjaan. Nah itu baru datang sini, baru bisa pilih blok. Baru bisa pilih blok. Jadi gitu tahapannya Mas. Jadi secara apa ya? Secara nggak langsung juga ketika kita sudah booking fee ataupun membayar tanda jadi itu kan teman-teman dapat formulir ya Pak? Iya. Nah jadi di situ nanti teman-teman akan dibimbing tuh sama marketingnya, akan langkah-langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan gitu Mas Eka ya. Betul. Gitu. Jadi nanti teman-teman nggak kesulitan gitu. Jadi ada beberapa konsumen kita juga ya Mas ya, yang dari Jakarta itu bolak-balik karena itu kasihan banyak makan waktu Mas. Ya, kasihan banyak makan waktu, apalagi kita sibuk kerja Mas ya. Betul, itu kadang kita nggak sempet ya. Jadi kalau misalkan memang sudah minat itu langsung aja melakukan booking fee, tapi tetap kita yang pertama BI checkingnya Mas, kalau misalkan memang BI checkingnya udah bagus, clear, terus sesuai dengan kriteria bank, misalkan usia kita 21 sampai 45 gitu ya. Pokoknya udah sesuai lah. Itu nggak apa-apa melakukan booking fee. Jadi begitu kita booking fee itu pas kesini lagi tuh udah lengkap tuh, karena kita sudah mendapatkan formulir. Jadi nggak bolak-balik dua kali. Bolak-balik Mas ya. Iya gitu kalau saran saya. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mendapatkan satu map yang isinya aplikasi BTN dan formulir BTN itu ya, mereka ya, itu dapat setelah teman-teman itu bayar booking fee. Gitu. Jadi untuk menghindari teman-teman itu bolak-balik gitu ya. Iya. Nah, dengan dalil mungkin teman-teman itu saya lengkapin berkas dulu deh. Kalau udah lengkap nanti saya baru booking biar cepat pilih blok. Itu teman-teman nanti percuma, sia-sia ya Bang Eka ya. Betul. Itu belum juga bisa pilih belum bisa pilih blok karena yang teman-teman anggap berkas itu lengkap belum tentu itu kita anggap lengkap ya Bang Eka. Betul. Gitu karena masih banyak sekali di situ di satu map itu yang isinya aplikasi dan form BTN itu ada beberapa lembar yang memang mesti ditandatangani ya Mas. Iya, ditandatangani sama teman-teman, terus minta tanda tangan dari surat dari kelurahan, terus dari tempat kita kerja. Itu. Kalau teman-teman bisa ngisi sendiri sih mungkin bisa langsung diisi di sini ya Mas Eka. Iya, kalau misalkan memang dia HRD-nya terus sudah bawa semuanya, nggak apa-apa. Nggak apa. Cuman masalahnya kalau lurahnya itu masih sama juga Mas. Masih repot ya Mas. Kita bawa lurah dari kampung kita kan dari Jakarta misalkan ya. Nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Jadi kita mempermudah teman-teman kita yang intinya kita memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan juga mempermudah proses teman-teman ya. Iya betul Mas Eka, supaya teman-teman kita ini kalau yang memang sudah serak, sudah cocok dengan rumahnya, tentunya sudah minat untuk rumahnya dan sudah niat untuk mengajukan KPR-nya, langkahnya seperti itu tadi ya Mas Eka ya. Oke Mas Eka, untuk mungkin untuk tahapan pengajuannya yang benar tuh seperti itu ya Mas Eka ya. Untuk berkas tadi udah, terus apa lagi Mas Eka yang perlu kira-kira teman-teman kita tahu supaya teman-teman kita ini untuk mengajukan KPR di Pesona Keuripan ini nggak kekurangan informasi Mas Eka? Jadi untuk menghindari dari ini aja ya, saya kasih informasi kalau untuk menghindari dari ditolak bank itu yang pertama sih BI checking ya harus bagus, yang kedua itu belum pernah KPR. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa pernah ngambil rumah itu jangan melakukan booking fee karena nggak bisa, karena booking fee itu pengambilan KPR subsidi itu satu kali seumur hidup. Jadi kalau misalkan walaupun kita ngambilnya di tahun 2010 saat ini pun kedetek, jadi masih kedetek ya Mas ya? Iya betul. Jadi terus ini juga apa namanya,
yang ketiga itu apa ya? Lupa saya. Apa Mas Eka? Tadi kan biochecking ya, Ya. terus belum pernah KPR. Terus satu lagi itu, kita harus bekerja di Jabodetabek. Pekerjaan Jabodetabek. Betul. Kalau Oke. misalkan kita misalnya kerjanya di Jakarta, terus Depok, Bekasi itu masih bisa ngambil ya. Tapi kalau misalkan kita kerjanya di Kalimantan, di Sumatera, terus di Sulawesi itu nggak bisa ngambil. bisa ya. Betul. Jadi memang tempat kerja teman-teman kita ini yang calon pemohon ini yang harus di Jabodetabek ya Mas. Iya, untuk menghindarin reject ya, karena Oke. ya, kita kan nggak tahu kita kerjanya di Kalimantan, tapi kita pengen di sini karena kampung halaman kita di Bogor, Di Bogor misalkan. misalnya. Gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi memang kecuali mungkin teman-teman ini punya kantor juga ya di sini ya Mas Eka? Iya, betul. Atau kantor kantor pusatnya, cabang. atau memang kantor pusatnya ataupun kantor cabangnya di daerah di Jabodetabek. Jakarta ya. Bisa ya seperti itu Mas Bisa, Eka? bisa. Oke gitu teman-teman. Oke satu lagi Mas Eka, yang sering teman-teman tanyain ke kita Mas Eka, Mas Jo, ini khususnya untuk yang di tahap 4 ya Mas Eka. Iya, betul. Ini berapa lama lagi sih untuk pembangunan perumahannya sampai jadi nanti saya hingga akad ataupun saya harus menapiti rumahnya berapa lama lagi? Jadi informasi yang saya tanyakan langsung ke ininya ya, yang ngurusnya itu Mas Iqbal. Mas Iqbal. Jadi kemarin itu memang mudah-mudahan di Oktober ya. itu prosesnya. Kalau misalkan memang ada kendala, paling kita di November proses dan akad kreditnya itu insya Allah di Desember. Itu Jadi- udah semuanya udah beres, bangunan udah beres, terus proses juga kita udah mulai akad kredit di Desember. ya. Iya, itu Oke. di akhir tahun lah. Dari tahun. Ya teman-teman, walaupun kita belum tahu akan berapa lama lagi ya, tapi setidaknya kita punya gambaran Mas Iya, Eka ya. betul. Jadi rencananya Oktober ya. Iya, itu prosesnya ya. Rencana proses verifikasi ke Bank BTN itu. Jadi prosesnya ini ada 4 langkah Mas Jo. Ada 4 Jadi langkah. yang pertama itu proses biochecking dulu yang pertama. Oke, Terus yang kedua itu proses verifikasi. verifikasi. Iya, antara bank sama debitur. Oke, Terus yang ketiga itu analisa. analisa. Ya, setelah analisa baru approval. Approval. Reject atau tidaknya. Oke. Gitu. Jadi ada 4 Hmm. langkah untuk proses di BTN. Oke, jadi gini Mas Eka sekalian, kita udah sampai ke 4 langkah atau reject ataupun diterima tadi ya. Iya, betul. Misalnya terkaitnya reject ini seperti apa Mas Eka? Jadi begini, sekarang tuh ada kebijakan seandainya kita di reject itu karena call 5 ya, call 5 atau reject scoring. Jadi untuk unitnya atau bloknya kita kosongkan dulu Mas. Dikosongkan. Iya, dikosongkan. Jadi kalau seandainya nanti kita misalkan ngecek di OJK kita benar-benar tidak ada sangkutan sama bank, kita nanti untuk unitnya kita pilih ulang dari awal. Pilih ulang. Jadi yang pemilihan yang pertama Pemilihan tadi blok. kita kosongkan, terus ketika nanti kita mungkin mau ngecek sendiri gitu Mas ya, mungkin Iya. atau mau cek fix-nya seperti apa, atau kita mau banding lagi gitu Mas Eka ya. Iya, mau banding lagi itu nanti. Jadi pilih blok ulang. Iya, pilih blok ulang. Nanti Oh, gitu. bloknya harus otomatis kita kosongkan dulu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Terus misalnya Mas Eka di ACC disetujui sama Bank BTN. Betul. Terus langkah selanjutnya harus bagaimana? Yang langkah selanjutnya yang pertama harus nanti ada pihak kita ngirim form wawancara ya. Yang pertama sekali kita siapkan itu adalah DP. DP. Ya, DP itu harus lunas Mas. Harus Terus lunas ya? ngisi di rekening BTN itu minimal 3 juta. 3 juta. Iya, 3 juta itu untuk biaya prosesnya nanti pada saat akad kredit. Biaya proses sama DP. sama DP ya? Iya, yang kita Oke. siapkan dan nanti pewawancara juga nanti kita kirim dari pihak kita. Oke. Paling itu yang disiapkan nanti untuk yang udah ACC. Berarti untuk persiapan akad kredit Mas Eka ya? Ya, sama ini satu lagi kalau misalkan kita udah ini besok nih misalkan akad kreditnya ya. Itu jangan lupa bawa data diri fotokopiannya itu 6 lembar. Yang asli ya, bawa juga ya Mas ya? Iya, biar sekalian kita untuk mencocokkan AJB segala macam yang di situ. Oke. Gitu. Oke, ditakutkan Yang nanti dipersiapkan. mungkin adanya data palsu gitu ya Mas Eka? Iya, betul. Gitu. Oke, jadi teman-teman langkah-langkahnya ketika nanti teman-teman sudah di ACC sama bank, mungkin teman-teman di situ harus melengkapi persyaratan berikutnya seperti pewawancara ya Mas Eka? Iya, pewawancara, Terus data diri. Data dirinya nanti mungkin ada diminta dengan tim kita ya Mas Eka? Iya. Untuk persyaratan untuk akad kredit. Terus DP-nya. DP-nya jangan lupa Jangan teman-teman lupa dilunasin. dilunasin.
Karena yang mungkin teman-teman sebelumnya pada saat pengajuan itu sudah membayar DP-nya, ya tinggal bayar sisanya ya Mas. Iya betul. Itu gunanya di mana DP itu dibayar sebelum itu dicicil ya Mas. Iya betul. Jadi ketika waktu mau membayar itu tinggal sedikit ya Mas. Iya. Jadi memperingan pada saat akad kredit. Terus apalagi Mas Eka? Setelah akad kredit nih. Setelah akad kredit paling itu nanti kalau setelah akad kredit itu seminggu dari situ mungkin serah terima kuncinya Mas. Serah terima kunci. Ya seminggu dari itu seminggu atau 2 minggu lah. 2 minggu ya. Ya dan kalau udah serah terima kunci ya selamat bergabung di Pesona Kahuripan. Jadi keluarga besar Pesona Kahuripan. Oke Mas Eka, saya tadi lupa. Apa tadi ya? Lupa. Oh ya. Akadnya di mana Mas? Nah ini banyak sekali yang nanya seperti itu Mas Eka. Nah akadnya ini tergantung jadi Mas. Jadi tergantung dari BTN-nya. Kalau misalkan sedikit mungkin di BTN cabang Bogor. Di kantor cabang ya? Iya di kantor cabang. Nah kalau misalkan banyak itu biasanya sih di Pesona Kahuripan. Di tempat kita ya Mas Eka ya. Nanti setelah memang udah benar-benar jadwal akadnya di mana nanti itu akan ditentukan. Karena kita juga nggak ada yang, kalau kita melihat dari pengalaman yang sudah ada yang kita akad di kantor pemasaran, ada yang kita akadnya di lingkungan perumahan ya Mas Eka. Betul. Membuat semacam tenda seperti itu ya Mas Eka ya. Jadi di situ kita mengadakan acara dan prosesi akad kredit di situ. Terus ada juga yang akadnya di kantor cabang ya Mas Eka ya. Iya betul. Di Bank BTN seperti itu. Terus apa lagi Mas Eka yang kira-kira perlu teman-teman kasih tahu nih? Mungkin ya pesan saya sih itu aja. Dan pesan saya yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, ya kalau bisa jangan betah ngontraknya ya. Kalau bisa ajukan kredit Anda. Semoga mudah-mudahan lah rezekinya ada lah. Nggak usah takut per bulannya. Yang penting yang ngontrak-ngontrak kalau bisa ajukan aja lah. Ambil rumah segera. Karena segera Mas ya? Iya betul. Karena memang rumah itu penting banget ya Mas Eka. Kalau kita lihat dari harganya, semakin tahun itu semakin bertambah Mas Eka. Iya, dalam setahun per tahun itu bisa naik 10 jutaan Mas. Kita kan di tahun 2021 ini kan masih 168 juta. Iya, nah tahun 2022 ini kan kita masih tanda tanya. Apakah masih 168 apakah naik? Gitu. Jadi kita nggak tahu, soalnya harganya menentukan dari kementerian. Dari kementerian ya Mas Eka ya. Tuh teman-teman, jadi ada teman-teman kita juga yang bilang wah di Pesona Kahuripan mahal katanya. Padahal rumah subsidi itu sudah ditentukan harganya Mas ya. Iya betul. Dimanapun tempatnya, kalau masih di area wilayah sini masih sama ya Mas Eka ya. Iya. Karena mungkin mahal melihat dari DP ya. Oh DP. Jadi kita jangan lihat DP-nya, kita lihat itu dari segi bangunan. Segi bangunan Mas dari Eka ya. Bangunan, dari kualitasnya, dari apa namanya, pokoknya dari segi bangunan kita lihat dulu, baru kita menyatakan mahal. Kita kalau di kita sendiri berapa Mas untuk DP-nya Mas? DP-nya di kita sendiri all-in sampai terima all-in ya. Itu sama-sama ininya ya, sama materai juga ya. Sama materai. Materinya mungkin nanti deh ngitungnya. Oke, itu 12.680. 12.680.000. Iya, itu dari booking sampai akad kredit. Dari booking, terus isi rekening BTN, terus nanti biaya notaris pajak sertifikat ya. Iya betul. Terus nanti ada biaya tambahan, itu bukan biaya tambahan sih, ini itu wajib. Wajib untuk persyaratan untuk akad. Itu untuk membeli materai teman-teman. Iya. Berapa Bang Eka? Itu 60 lembar. 60 lembar. Materai 10.000. Materai 10.000. Jadi kalau 10 kali 60 600.000 ya Bang Eka. Betul sekali ya. Nah itu teman-teman. Jadi memang itu ada tambahan, cuman biaya tambahan itu bukan untuk kita ya Bang Eka ya. Betul. Itu biaya untuk persiapan ataupun kegunaannya untuk akad kredit kita sendiri. Gitu teman-teman. Oke Mas Eka. Apalagi Mas Eka? Ada lagi nggak Mas Eka? Mungkin itu aja. Itu aja ya. Mas Eka ini teman-teman, Mas Eka ini punya channel YouTube juga sebenarnya. Boleh kasih tahu Mas? Di tag aja. Oke, di tag aja ya. Iya. Nama channelnya itu Smart Life Property. Smart Life Property. Oke, jadi Mas Eka ini juga jualan juga teman-teman. Betul. Jualan rumah juga di Pesona Kahuripan ini. Jadi beliau ini selain tim berkasan di Pesona Kahuripan ini, bisa juga mereka ini jualan juga, jualan rumah. Kalau teman-teman penasaran ataupun teman-teman mau tanya-tanya soal perumahan, soal ya pokoknya semua ya soal perumahan Pesona Kahuripan ini, bisa tanya-tanya ke Bang Eka. Oke, siap. Nomornya Bang Eka berapa Bang Eka?
0852 6868 3456. Oke, nanti saya tambahin cantumannya di situ. Boleh nanti teman-teman tanya bagaimana seputaran pemberkasan, seputaran kondisi saat ini di Pesona Kauripan ataupun seputaran progres pembangunannya. Nanti bisa ditanyakan ya. Boleh di komen di sini, boleh nanti ke Bang Eka. Oke. Gitu ya Bang Eka ya? Ya, siap. Oke, jadi gitu aja ya Bang Eka ya? Ya, gitu aja dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini sharing ya, memberikan informasi kepada teman-teman semua, bisa bermanfaat buat teman-teman. Tentunya bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang saat ini sudah mengajukan, yang saat ini mau mengajukan, ataupun saat ini punya rencana untuk mengajukan ya Mas Eka ya. Iya. Bisa menjadikan gambaran informasi yang positif dari kita, dari Perumahan Pesona Kauripan. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat dan juga setiap aktivitasnya dipermudahkan. Salam sehat. Yang punya rencana ya salam sehat. Yang punya rencana punya rumah semoga dikabulkan, dipermudah, dan tentunya nanti apapun yang diinginkan tercapai. Amin, amin. Amin ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.